Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia dan kemuliaannya telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Para serafim berdiri sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam,
seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang menciptakan kami dengan kuasa firman-Mu dan yang menguduskan kami dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Lindungilah kami di saat menghadapi bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami di saat kesedihan datang melanda kehidupan kami. Peganglah tangan kami bila mana kami jatuh, dan tuntunlah kami hingga akhir hidup kami untuk memasuki kerajaan-Mu di sorga, agar di sana kelak kami memuji Engkau dengan hati dan perkataan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 tita. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Ooh.
Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kudus dan penuh kasih sampai selama-lamanya. Sesungguhnya kami tidak layak berdiri menghadap wajah-Mu karena dosa-dosa kami. Kami sering membangkitkan amarah-Mu dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu, walau kami sudah pernah menerima dan mendengar firman-Mu, dan daripadanya kami telah mengetahui hanya Engkaulah Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Dalam kehidupan kami masih ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, seperti keyakinan dan penyerahan diri pada ramalan dukun, keyakinan pada ramalan nasib dan penetapan hari-hari baik. Kami sering meragukan firman-Mu dan melupakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Seharusnya kami patut dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami memberanikan diri datang mengaku dosa kami, serta memohon pengampunan daripada-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lapangkanlah hati-Mu atas kami, dan hapuskanlah dosa serta pelanggaran kami, karena darah anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 hingga ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mohon maaf yang
Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dan keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 tertulis dalam Kejadian pasal 1 dimulai di ayat yang ke-26 dan berakhir pada ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang menjadikan bumi dan segala isinya dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menjadikan segala sesuatu itu begitu baik untuk dapat memenuhi segala rencana dan misi Allah untuk dunia ini. Sejak awal penciptaan, Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk kebaikan, bukan untuk dirusak. Semua diciptakan Allah begitu sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu di bumi lewat firman-Nya, maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan Allah pada hakikat yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Dan manusia memiliki status kedudukan yang istimewa di hadapan Allah.
jauh lebih tinggi dan berharga dari segala ciptaan Allah yang lain. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-26 ini Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini menunjuk kepada Allah yang Tritunggal, yang bersifat plural dan jamak, dan menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah atas segala ciptaan yang ada di bumi. Dan dalam proses penciptaan di bumi dan manusia, maka perbedaan penciptaan ini berbeda dari yang lainnya kepada manusia. Dan perbedaan ini adalah kekhususan yang harus disyukuri, keistimewaan yang harus disyukuri seluruh umat manusia, dan juga bertanggung jawab kepada Allah Sang Pencipta. Saudara-saudara, status istimewa manusia sebagai imago Dei, sebagai gambar dan rupa Allah, menjadi dasar relasi hubungan manusia kepada Allah dan kepada ciptaan yang lainnya, agar manusia tunduk dan taat kepada perintah dan mandat Allah yang diberikan kepada manusia yang diciptakan dari debu tanah. Manusia yang disebut gambar dan rupa Allah tersebut menjadikan keistimewaan yang khusus dari ciptaan yang lain. Namun di status keistimewaan ini kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, merawat, dan memelihara keberlangsungan kehidupan di alam semesta ini. Manusia bertanggung jawab menjaga relasi dengan sesama, menjaga hubungannya dengan Allah, dan bertanggung jawab untuk merawat dunia ini. Dan manusia sebagai mandataris Allah, wakil Allah dalam penata layanannya atas seluruh ciptaan Allah dalam muka bumi ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat yang ke-28 dikatakan di sana, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam ayat yang ke-28 ini, setelah Allah menciptakan manusia itu, Allah memberi berkat dan memberi perintah atau tugas bagi umat manusia. Allah memberi mandat kepada manusia, tetapi Allah terlebih dahulu memberkati manusia ciptaannya itu. Setelah diberkati, Allah memberi tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yang harus diemban oleh umat manusia. Apakah tanggung jawab? Apakah tugas yang harus ditunaikan oleh segenap umat manusia? Yang pertama, dalam ayat yang ke-28 dikatakan, untuk beranak cucu dan bertambah banyak, serta memenuhi bumi. Maka dari sini Allah tentu menginginkan proses kehidupan yang terus berlangsung dengan baik. Allah ingin tetap melihat kehidupan terus berjalan begitu baik dan sempurna untuk melaksanakan penata layanan misi Allah atas dunia ini. Yang kedua, ada kata perintah taklukkanlah dan menaklukkan serta berkuasa untuk menguasai atas ciptaan yang lainnya dengan cara Tuhan sendiri, dengan cara Allah. Maka tugas ini bukan dalam rangka mengeksploitasi alam semesta ini dengan sesuka hati umat manusia. Perintah ini bukan dijadikan sebagai dasar untuk bersuka dan bertindak seenak mungkin untuk mengelola dunia ini, tetapi harus kita lihat dari keberadaan dan realitas manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang sangat sentral dalam pasal 1 ayat yang ke-26 dan 28 ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perintah dan mandat Allah dalam menaklukkan dan menguasai bumi haruslah sesuai dengan kehendak Allah dan mengarah kepada pemeliharaan bumi, merawat ciptaan lainnya untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan Allah. Sebab dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Sebab dunia ini adalah ciptaan Allah yang begitu mulia. Maka manusia adalah wakil Allah di bumi
dalam penata layanan misi Allah untuk alam semesta. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita melihat bumi kita sedang sakit. Saat ini kita melihat dengan jelas secara kasat mata bagaimana alam kita dieksploitasi demi memenuhi hasrat hedonis dan konsumtif umat manusia. Yang penting manusia itu kaya, yang penting perusahaan korporasi meraup keuntungan yang begitu besar tanpa memperdulikan keseimbangan alam dan tidak memperdulikan keberlangsungan kehidupan yang akan terus berjalan sebegitu baiknya untuk generasi berikutnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, keserakahan manusia telah menimbulkan kerusakan alam yang sangat serius saat ini. Maka kita dipertanyakan kembali, bumi yang kita diami sekarang sedang sakit, bumi yang kita diami sekarang sedang sekar. Lalu apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus diam? Dan apakah kita akan bertindak menjadi agen-agen perubahan untuk merawat dan memelihara bumi? Ini menjadi catatan penting dan menjadi panggilan khusus bagi kita umat manusia sebagai ciptaan Allah yang begitu mulia, bahwa kita harus hadir sebagai pembawa kabar baik bagi alam semesta. Caranya bagaimana? Jangan-jangan gereja menjadi sumber kerusakan lingkungan dan ekologi saat ini yang terbesar. Jangan-jangan warga jemaat Kristen saat ini menjadi pelaku-pelaku kerusakan alam yang begitu besar, termasuk membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, dan begitu banyak perlakuan-perlakuan yang lainnya. Namun saat ini firman Tuhan datang membawa kabar kesukaan bagi kita. Allah telah hadir sebagai pendana dalam karya penyelamatan dalam diri Yesus Kristus, dan karya pendamaian Allah ini secara universal bagi seluruh ciptaan Allah. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia dan juga alam semesta ini. Tidak ada yang ketinggalan. Relasi yang rusak akibat dosa telah dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga karya penebusan Allah dan pendamaian itu bersifat totalitas dan universal bagi seluruh dunia ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita hari ini. Saat ini kita harus membangun relasi yang baik, relasi yang ideal yang saling membangun antara manusia dengan manusia, relasi yang baik antara manusia dengan Allah, dan terlebih untuk memenuhi mandataris Allah, tanggung jawab kita kepada Allah, yaitu menjalin relasi yang baik, menjadi sahabat bagi alam ciptaan Allah, sehingga kita yang memenuhi bumi, berdiam di bumi ini, dapat memaknai dengan baik, yaitu yang tertulis dalam ayat yang ke-28, kata memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa, bukan mendorong kita untuk hadir mengeksploitasi alam ini secara membabi buta, tetapi harus kita memaknai secara utuh, mengerjakan mandat penugasan Allah dalam mengusahakan, memelihara bumi, menjaga, melestarikan dan merawat alam semesta dengan baik, sehingga ada relasi tanggung jawab antara kita dengan Allah, antara kita dengan dunia ini, manusia dan semesta. Sebab alam dan bumi yang kita tempati adalah panggung kemahabesaran, panggung kemahakudusan, dan panggung kemuliaan Allah atas seluruh ciptaannya di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Allah rindu bumi kita pulih dari sakitnya. Allah telah menunjukkan relasi yang baik antara ciptaannya seluruhnya ketika Allah menempatkan manusia yang telah dijadikan Allah di Taman Eden. Begitu baik hubungan relasi manusia dengan alam sekitar, terlebih kepada Allah. Dan kerakusan manusia zaman ini membawa kita kepada satu kesimpulan, bahwa manusia meragukan pemeliharaan Allah dalam hidupnya, sehingga manusia itu tidak pernah merasa cukup.
dan kita selalu bersikap tamak dan lobat, angkuh dan sombong, dan merasa lebih superior dari ciptaan yang lainnya, maka Allah telah menyediakan kebutuhan manusia itu secara sempurna. Dalam ayat yang ke-29, Allah memberikan tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaannya dan pohon-pohonan menjadi makanan kita, menjadi sumber kehidupan. Maka ketika ada manusia yang merusak alam, ketika ada manusia yang tidak mampu merawat alam bumi yang menjadi tempat kediamannya, maka dia adalah manusia-manusia yang tidak pernah mampu bersyukur dan menghargai sumber kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada akhirnya firman ini mengajak kita untuk melihat realitas ciptaan Allah di muka bumi yang ada di sekitar kita saat ini. Kita baca dalam ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Allah berencana menciptakan manusia, berbeda dengan menciptakan yang lainnya di alam ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, dan pada akhirnya ketika Allah melihat semua ciptaannya itu sungguh amat baik, maka kita diberi tugas untuk menjaga, merawat dan memelihara agar tetap sungguh amat baik, bukan untuk merusak, bukan untuk menjadi perusak bagi alam semesta ini. Jangan kita menjadi musuh bagi keberlangsungan kehidupan di alam ini, tetapi melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk menjaga tanggung jawab kita bersama. Sebab di dalam segala sesuatu alam semesta ini Allah hadir dan berkuasa. Allah hadir dan hendaklah kita melihat bahwa ciptaan yang ada di muka bumi ini juga menunjukkan kemahabesaran Tuhan dan memperlihatkan lewat muka bumi ini, lewat segala isi alam ini, Allah juga turut dimuliakan. Maka kita adalah orang-orang yang harus tetap mampu merawat dan memulihkan bumi yang sakit dan menjadi sahabat bagi ciptaan yang lainnya. Ini adalah panggilan bagi kita saat ini ketika firman ini sampai kepada kita untuk tetap kita lakukan. Ketika Allah menyampaikan firman bahwa kemuliaan Allah terlihat atas segala ciptaannya yang ada di muka bumi. Hamuliauni debata dinasa natinopan marhataridamai marhitehite ima aka na masa aka nasa natinopan debata di bagasan hasiano uli jala dengan jala ikodo bui tajaga di bagasan hawion. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami saat ini. Kami adalah manusia
yang Kau jadikan dari debu tanah, dan Tuhan memberikan kami tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan memelihara seluruh ciptaan-Mu di muka bumi ini. Maka utuslah Roh Kudus Tuhan hadir untuk menguatkan dan membantu kami untuk dapat melaksanakan mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa untuk menjadi sahabat bagi alam yang Tuhan ciptakan, menjadi sumber kehidupan bagi hidup kami, bagi keberlangsungan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Bapa di surga, saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap ada dan eksis dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, melalui seluruh alam semesta yang tetap memberikan panggung kemuliaan bagi nama Tuhan yang maha besar dan maha kudus. Dan biarlah senantiasa kami umat ciptaan-Mu tetap mampu untuk mencerminkan kehidupan yang harmonis, baik sesama manusia dan terlebih dengan alam ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang Bapa berikan kepada kami hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan untuk dapat tetap berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meski saat ini kami masih beribadah di tempat kediaman kami masing-masing. Bahkan Tuhan, untuk firman yang baru saja dapat kami perdengarkan dari hamba, kiranya dapat bertumbuh di dalam hati kami masing-masing, serta dapat berbuah di kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, saat ini juga kami tidak hanya datang dengan ucapan syukur, karena kami juga membawa permohonan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan permohonan kami di hadapan-Mu, kiranya Tuhan hapuskan terlebih dahulu segala dosa dan pelanggaran kami yang cenderung menyakiti hati Tuhan, agar permohonan kami semakin layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami memohon kepadamu di masa pandemi COVID-19 saat ini, kiranya Kau yang senantiasa membentengi kami
dengan naungan tangan-Mu, agar kami terhindar dari segala sakit penyakit, termasuk COVID-19 yang saat ini menjadi ketakutan di tengah-tengah kami. Kiranya Bapa juga yang berikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki kepada setiap kami manusia ciptaan-Mu, karena kami yakin segalanya berasal daripada-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa kepada negara kami, negara Indonesia. Kiranya para pemimpin dan presiden dari seluruh staf pemerintahan Tuhan yang berikan kebijaksanaan, dan juga jauhkan nafsu koruptor yang ingin memuaskan keinginan daging yang akan menyengsarakan sesamanya. Kepada pemimpin gereja-Mu, dari pendeta dan seluruh majelis gereja-Mu, kiranya Kau yang perlengkapi mereka agar semakin nyata kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui pemberitaan firman-Mu. Kepada jemaat-Mu dan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Kau yang pimpin dan memberkati, agar kekhawatiran yang mendekati mereka menyempit dan sukacita sorga semakin bergema di tengah-tengah dunia ini. Kau yang perlengkapi kehidupan kami. Kepada yang sakit, Kau yang sembuhkan. Kepada yang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, Kau yang sediakan pekerjaannya. Kepada yang menantikan keturunan dan menantikan jodoh, Kau yang kiranya datangkan sukacita itu di hadapan mereka. Dan kepada permohonan kami yang lainnya Tuhan, kiranya Engkau yang kabulkan satu persatu, meski kami tidak dapat sampaikan permohonan kami itu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu melimpah atas kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan dan pulanglah dengan sukacita.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.